Eh, Baiklah, saya akan menjelaskan manakah yang lebih efektif dari cara menganalisis film dari pendekatannya sintakmatik Maths, Christian Math, dan trikotominya Peirce. Jadi, eh, dari pengertiannya dulu, pendekatan sintakmatik dalam analisis film yang dikembangkan oleh Christian Maths adalah metode yang menekankan hubungan antara elemen dalam sebuah film berdasarkan urutannya dalam struktur naratif. Pendekatan ini berasal dari konsep semiotika strukturalisme yang melihat film sebagai sistem tanda yang tersusun dalam pola tertentu untuk membentuk makna. Sedangkan dikotominya Charles Sanders Peirce dalam analisis film didasarkan pada konsep semiotika yang membagi tanda menjadi 3 kategori utama, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Penekanan ini menekankan bagaimana tanda-tanda dalam film berfungsi untuk menyampaikan makna melalui hubungan antara bentuk visual atau audio dengan realitas yang diwakili. Seperti kalau misalnya contohnya ikon itu, ikon dalam film adalah tanda yang memiliki kemiripan langsung dengan objek aslinya. Kalau indeks itu dalam film adalah tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan sesuatu di dunia nyata. Sedangkan simbol adalah dalam film adalah tanda yang maknanya didasarkan pada kesepakatan atau konvensi budaya. Kalau dari sintakmatik itu, pendekatan sinematik sangat berguna untuk memahami bagaimana narasi dalam film dikonstruksi dan bagaimana hubungan antar adegan menciptakan efek emosional atau intelektual bagi penonton. Dengan demikian, metode ini sering digunakan dalam analisis struktur cerita, penyuntingan, dan bagaimana film menyampaikan pesan melalui urutan visual dan audionya. Kalau trikotominya Peirce itu lebih bagaimana kita memahami tanda-tanda visual, suara, dan elemen lainnya bekerja dalam membangun makna yang lebih dalam. Pendekatan ini mungkin analisis yang lebih mendalam terhadap simbolisme dalam film, baik yang bersifat universal maupun yang bergantung pada konteks budaya tertentu. Oke, masuk ke perbedaannya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada aspek yang dianalisis dalam film. Pendekatan sintakmatik lebih menyoroti hubungan antara adegan dalam membangun narasi, sementara pendekatan trikotomi Peirce lebih menekankan makna tanda secara individu berdasarkan kesamaan, hubungan sebab akibat, atau kesepakatan budaya. Dengan demikian, sintakmatik lebih sering digunakan dalam analisis struktur cerita dan bagaimana film mengembangkan makna secara berurutan, sedangkan trikotominya Peirce lebih sering digunakan untuk memahami simbolisme dan bagaimana elemen dalam film bekerja sebagai tanda yang menyampaikan pesan tertentu. Kalau pendekatannya Christian Metz, itu pendekatan lebih berfokus pada struktur naratif dalam dan bagaimana elemen-elemen dalam film disusun secara berurutan. Dalam pendekatan ini, hubungan antara adegan menjadi kunci dalam menciptakan makna yang lebih besar, karena setiap elemen mendapatkan arti dari konteksnya dalam urutan cerita. Sedangkan kalau Peirce itu lebih mengambil dari sudut pandang semiotika dengan menekankan bagaimana tanda dalam film berfungsi untuk menyampaikan makna berdasarkan kategorisasi ikon, indeks, dan simbol. Orang ini tidak berfokus pada urutan atau struktur cerita, melainkan pada bagaimana elemen visual dan audio dalam film merepresentasikan sesuatu di dunia nyata atau dalam budaya tertentu. Gitu. Balik ke pertanyaannya, manakah yang lebih efektif dalam menganalisis film pendekatan sintakmatik atau trikotominya? Kalau secara efektifnya, sebenarnya eh, dari dua ini sebenarnya tergantung apa yang mau kita analisis dari filmnya gitu. Jika kita fokusnya pada bagian narasi dalam film, itu lebih cocok untuk pendekatannya Peirce, karena narasi dalam film dibangun melalui susunan adegan dan hubungan antar elemen secara berurutan. Maka pendekatan sintakmatik lebih efektif dengan melihat bagaimana setiap adegan saling berkaitan dalam satu film. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana makna muncul dari hubungan antar elemen yang membentuk keseluruhan cerita. Jika kita berfokus pada bagaimana elemen visual dan tanda dalam film bekerja untuk menyampaikan makna, maka pendekatan trikotominya Peirce lebih efektif. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana ikon, indeks, dan simbol dalam film berfungsi sebagai tanda yang dapat mengkomunikasikan sesuatu kepada penonton, baik
berdasarkan kesamaan visual, hubungan, sebab, akibat, maupun makna yang telah dilakukan oleh budaya gitu. Mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari pertanyaan manakah yang lebih efektif. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah sebenarnya untuk kedua pendekatan ini sama-sama ada dalam film, tergantung dari sisi mana kita mau menganalisis film tersebut. Mau apakah dari urutan secara naratif atau simbol-simbol tertentu yang dimasukkan ke dalam visualnya gitu. Mungkin itu saja untuk video penjelasannya. Terima kasih.